Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yan Felix Jonathan Simanjuntak. Pada hari ini saya akan menjelaskan kembali progres saya untuk final project progres yang ketiga. Di progres ini saya akan membahas tentang halaman profil, cara menampilkan profil user, serta cara user mengupload foto profilnya. Tapi sebelumnya saya akan membahas beberapa perubahan yang saya buat pada kode saya yang sudah saya submit sebelumnya atau saya push ke GitHub. Yang pertama itu ada di index.php. Di sini saya sudah menggunakan alert, komponen alert dari Bootstrap yang sebelumnya saya hanya menggunakan tulisan dengan kalau dia berhasil warna hijau, kalau dia gagal warna merah. Sekarang saya sudah menggunakan komponen alert. Komponen alert itu bisa dipelajari di link ini. Kita tinggal copy ini aja nih dan kita ubah kata-katanya. Nanti dia muncul kalau berhasil seperti ini, bisa kita close juga. Nah, itu aja untuk indeksnya. Berikutnya di registrasinya juga ada saya ubah beberapa. Yang pertama itu di sini. Di sini saya membuat pendaftarannya khusus KTP Tobasa. Nah, bagaimana cara membedakan KTP Tobasa atau tidak? KTP Tobasa itu saya tambahin pattern di sini. Inputnya itu harus diawali dengan 1212 karena 12 yang di bagian sini itu kode Sumatera Utara dan 12 yang ini itu kode untuk Tobasa. Saya juga mengubah di bagian sini nih. Saya mengirim pesan, tapi pesannya ini saya redirect ke halaman login atau ke index.php itu halaman login. Nanti saya redirect dengan perintah gini, location index.php, tanda tanya message sama dengan variabel MSG yang isinya Anda telah berhasil melakukan pendaftaran, silakan melakukan login. Di index.php-nya menghandle message yang dikirim dari halaman sebelumnya itu, saya menggunakan ini. If kita pertama kita ambil message-nya get message, pakai fungsi ini get message. Kalau message-nya itu nggak kosong, berarti kita buat variabel namanya MSG, di mana isinya itu ini get message. Nanti message-nya ini kalau dia ada ditampilkan di alert yang baru saya buat tadi di bagian sini nih. Nah, di situ perubahan yang saya lakukan sebelumnya. Baru kita bahas ke bagian profile. Pada bagian profile ini, saya menampilkan data-data yang sudah diisi oleh users. Di bagian sini yang pertama itu, seperti biasa ya, ada session start, baru include config ke database-nya. Kalau misalnya berhasil, kita ngambil semua data users berdasarkan session login-nya. Select all from users where email sama dengan session login. Nah, nanti semua datanya itu kita simpan di dalam variabel row. Row sama dengan mysqli fetch array dari query. Kan query isinya ini. Seperti itu. Makanya berikutnya itu di sini saya banyak menggunakan. Pertama itu ada row name. Di sini row name itu isi usernya. Dan nanti di form data dirinya ada tanggal registrasi user, di mana itu value-nya PHP echo HTML row registration date. Kalau email, berarti itu row email berdasarkan emailnya nanti. Kalau nick-nya, row nick. Yang ini 3 itu read only, jadi ini nggak bisa diubah lagi sama usernya. Sedangkan yang bisa diubah sama user itu pertama namanya, user bisa mengganti namanya, mungkin kurang lengkap atau ada salah typo, bisa diganti. Value default-nya itu row-nya name, ya kalau misalnya dia baru mengisi pertama kali, seperti misalnya kecamatan, kode pos, dan lain-lain, itu kan default-nya masih 0, masih belum ada data sama sekali, jadi tidak ada ditampilkan apa-apa. Nah, di sini untuk kecamatan, sebelumnya ada di alamat, dia akan mengambil row alamat, tapi karena user kalau pertama kali mendaftar, row alamatnya itu masih kosong. Jadi nanti itu user diminta mengisi row alamat. Untuk kecamatan, di sini saya sudah membuat database kecamatan. Di sini saya sudah menginputkan 5 nama kecamatan yang ada di Tobasa. Jadi query-nya itu select nama from kecamatan. Nanti selama while kecamatannya itu true,
query-nya ini masih jalan, setiap nama kecamatannya itu ditampilkan dalam bentuk options, value kecamatan, nama. Ditampilkan dalam bentuk options. Kabupatennya ini echo HTML row kabupaten ini sudah default saya buat di database, isinya itu pasti Tobasa. Kode pos itu nanti echo HTML row kode pos. Tampilannya itu seperti ini kalau di user. Misalnya kita pertama kali login ke dashboard, kita bisa lewat sini langsung pencet data diri, atau kita bisa melalui menu pengaturan akun profile. Nah, nih. Ini yang saya bilang tadi read only, tidak bisa diganti. Ini nama saya, ini alamat, ini kecamatan yang sudah saya masukkan beberapa. Sudah ada 5 kecamatan yang saya masukkan. Ini ada kode posnya. Misalnya kita mau mengganti nih, ini ada salah. Sebenarnya tulisannya itu lagu Boti. Seperti ini misalnya ya. Nanti kita akan pencet simpan. Nah, query-nya itu seperti apa? Query-nya itu seperti ini. Kita simpan nama yang diinputkan user post name, kita simpan dalam variabel name. Alamat yang diinputkan user, kita simpan dalam variabel alamat. Kecamatannya kita simpan dalam variabel kecamatan. Kode posnya kita simpan dalam kode pos. Nah, nanti kita update tuh. Update user sets namanya itu tabel nama di database-nya kita isi dengan nama ini, variabel nama, alamat dengan variabel alamat, kecamatan dengan variabel kecamatan, kode pos dengan variabel kode pos, di mana emailnya itu sama dengan session login-nya. Kalau berhasil, if true, inputnya itu true, maka kita tampilkan message, profil Anda berhasil diupdate, baru kita redirect dia ke profile.php. Halaman yang sama lagi, tapi kita mengirimkan message ini. Yang nanti dia di-handle di bagian ini sama seperti di index.php sebelumnya. Dicek kalau nggak kosong, tampilkan message-nya. Message-nya itu ditampilkan pada bagian ini. Nah, berikutnya itu tadi kan ada halaman upload foto tuh nih. Dia dicek raw image. Secara default, kalau user pertama kali mendaftar dia belum punya gambar nih, makanya dicek. Jika kita pertama buat variabel foto itu isinya raw image. Kalau dia kosong kan pertama kali mendaftar berarti fotonya itu kosong nih. Nggak ada kata-kata sama sekali. Jadinya gambar defaultnya itu kita ambil gambar orang yang kayak gambar anonimus gitu. Seperti ini. Gambar default aja kalau dia belum punya foto. Dan kita buat tulisan di sini upload foto. Sedangkan kalau dia punya foto, kita ambil fotonya dari user picture, kita punya folder namanya user picture, kita ambil berdasarkan namanya yang ada di database itu dari user picture ini. Baru di sini tulisannya update. Sama href-nya ini ke foto.php. Jadi kalau kita tekan, kalau misalnya kita tekan, kita mau upload foto nih, dia akan di redirect ke halaman ini foto.php. Di sini ini form biasa saja, ini input filenya, inputnya tipe file, ini submit biasa, ini gambarnya kalau kosong, kalau dia belum punya data di database. Bagaimana cara kita mengambil hasil inputan usernya dan menyimpannya ke dalam database serta fotonya itu dipindahkan di file kita. Nah, yang pertama itu if iset post submit, jika dia tekan submit, kita simpan nih, ada variabel image file di mana isinya itu nama file image yang kita kirim. Baru setelah itu kita harus mengecek nih, ini file yang dikirimnya beneran gambar atau enggak. Yang gambar itu, yang extensionsnya harus JPEG, JPG, JPEG, PNG, atau GIF. Jadi kita hanya boleh memasukkan data yang extensionnya itu JPG, JPEG, PNG, dan GIF. Bagaimana cara kita ngecek extensions dari gambarnya? Ini bisa dilihat di Stack Overflow. Nah, ini kode untuk melihat extensions-nya. Simpelnya kita ngambil 4 string terakhir dari nama foto yang kita ambil ya, kan 4 string terakhirnya kalau nggak .jpg, jpeg, .png, dan gif. Itu aja sih simpelnya. Baru nanti dicek nih, extension-nya itu ada nggak di alert instruction.
in array extensions, alert extensions. Kalau misalnya di luar dari yang 4 ini, berarti dia kan invalid format. Kita keluarkan alert pakai JavaScript alert, hanya JPG, JPEG, PNG, GIF format yang diperbolehkan. Sedangkan kalau misalnya load nih, gambarnya ini boleh muncul atau extensionsnya diperbolehkan, makanya di sini kita simpan nih image new file sama dengan kita pakai MD5 biar nggak terlalu panjang namanya. Kita image-nya itu image file, nama image file ini kita simpan dalam MD5 supaya tidak terlalu panjang, baru titik ekstensinya apa. Setelah itu, nah kita perlu menyimpan filenya itu di database, bukan di database, di folder kita nih. Jadi kita move file yang diupload itu, kita move ke user picture / image new file. Di sini saya sudah punya folder user picture-nya. Nanti di sini disimpan dengan nama image new file yang ini, sama dengan database. Makanya nanti setelah kita pindahkan foldernya, kita simpan nama filenya itu ke database. Kita bukan nyimpan filenya di database, kita nyimpan nama filenya. Makanya di database nanti update users, set image, nanti table image-nya, isinya jadi image new file namanya, where email sama dengan session login. Nah, kalau dia berhasil mengganti, nanti dia akan di-redirect ke halaman profile.php dengan ada pesan foto profile berhasil diganti. Kalau error, foto profile gagal diganti. Dan itu ditampilkan di halaman yang sama di bagian sini, error. Gimana penampakan kodenya? Penampakan kodenya itu, misalnya kita choose file, kita mau upload foto, pictures, misalnya kita mau upload file ini, kita submit. Nah, selamat, foto profile berhasil diganti. Ini foto profilnya. Di sini update foto. Nah, kita juga bisa melakukan update foto nih. Misal kita mau melakukan update foto, kita bisa mengganti folder yang ini, foto yang ini. Kita ganti dengan foto lain, bebas, berkali-kali bisa. Misalnya dengan ini. Nih, foto profilnya sudah diganti. Dan kalau kita lihat di sini, di user picture-nya ini nanti ada gambarnya, nama file, bukan gambarnya, filenya. Ada filenya ini. Di database kita nyimpan namanya, kalau di sini kita nyimpan filenya, bukan namanya saja. Seperti itu. Kalau misalnya ini mau kita ganti tadi, misalnya SMA Unggul Yasop, kita simpan. Nah, nanti udah berganti. Di database juga akan otomatis terganti. Kalau kita cek database, gimana ya? Nah, sudah berganti SMA Unggul Yasop, kecamatannya Labu Putih, image-nya itu ini. Kita di sini cuma nyimpan namanya saja, sedangkan filenya kita simpan di folder yang sebelumnya. Seperti itu saja perbaikannya. Nah, sekian dari progres saya untuk final project. Terima kasih.